Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini ya seperti yang skenario kemarin-kemarin kita bahas ya. Pergerakannya cukup terbatas. Tadi sempat naik sampai ke 7333.9 dan sampai penutupan sesi hari ini 29 Juli 2024 IHSG masih di dalam range 7208 7354. Jadi belum berhasil breakout atau breakdown. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan di minggu ini si IHSG-nya breakout atau breakdown. Harapannya sih turun ya. Karena kalau ada koreksi sekali lagi ini enak sih gitu. Harapannya breakdown. Atau kalau kita lihat di weekly-nya pun ini alot nih, rasanya 7350-an nih atos juga ini belum bisa di breakout ya. Jadi buat yang lagi trading jangan lupa pasang stop loss-nya, pasang trailing stop buat yang floating profit, dan jangan lupa jualan kalau udah cuan. Itu ya. Lanjut kita bahas atau review saham-saham yang masuk ke list atau watch list. Ada beberapa. Pertama AALI masih masuk. Hari ini candlenya mau dibilang shooting star tapi buntut bawahnya sama kayak body oke lah ya. Ini adalah strategi terakhir muncul di untuk tanggal 29 Juli ya. Strateginya beli ngantri kalau untuk yang tanggal 29 Juli yaitu ngantri di 5900. Harusnya udah punya barang tapi sih karena sebelumnya pernah masuk rekomendasi waktu di tanggal 15 Juli 2024 kalau nggak salah tanggal 15 sih gitu. Harusnya udah punya barang dan waktu turun ke bawah 5650 nggak tutup di bawah 5650, jadi harusnya nggak cut loss gitu. Dan udah nyamperin target TP 16180 6300 areanya itu. Mudah-mudahan sih masih bisa ke 6300, tapi karena hari ini candlenya pakai buntut atas yang panjang banget, jadi buat yang masih simpen barang pasang trailing stop aja ya di 6000 gitu. Sayang kalau misalnya cuannya ke gerus lagi sampai minus gitu. Mending cari area entry baru lagi aja gitu ya. Kedua Adaro masih di dalam range body candle tanggal 22 Juli. Jadi masih belum tahu, meskipun cenderung ada probabilitas untuk ini jadi continuation masih cukup besar sih ya, kecuali Adaro breakdown ke bawah 3700. Karena ceritanya itu setelah candle hijau tanggal 22, tanggal 23-nya itu kan merah nih. Tapi nggak nyampe nggak nyampe turun ke bawah 3100 gitu tutupannya. Dan selanjutnya candle selanjutnya closingnya masih di dalam body candle tanggal 22 gitu ya. Ini sideways kecil kayak gini di ujung uptrend biasanya masih bisa ngegas. Mudah-mudahan masih bisa ngegas ke 3300-an. Tapi kalaupun ternyata turun ke bawah 3100, ini enak juga karena bisa ditungguin ngantri di 2930-an gitu sih ya. Lanjut ada Akra yang kemarin udah dibahas. Kalau misalnya minat beli waktu di hari Jumat atau Kamisnya gitu ya, kalau misalnya minat beli bisa dibeli dengan target pertama di 1560 1565 dan nyampe 1565 1570 sorry, dan nyampe pokoknya 1565 lah ya. Nyampe nih, setelah nyampe dia hari ini terkoreksi. Mudah-mudahan udah pada jualan yang kemarin atau 2 hari lalu itu beli. Kemudian ada Arto hari ini melemah sih ya, tapi masih aman disimpan lah ya selama nggak ke 2230 atau lebih bawah dari itu. Mudah-mudahan bisa lancar ke 2720 2800-an 2860. Kemudian ada Astra masih aman disimpan. Nah ini cakep nih Astranya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terutama di minggu ini berhasil breakout 4640 ya. Karena kalau berhasil breakout 4640 ini probabilitas atau peluang untuk ke 5000 makin besar. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau mau nambah barang boleh kalau sudah berhasil breakout 4650. Kalau sekarang ya nanggung, kemarin kan udah beli di 4480 ya. Jadi harusnya sekarang ini ya udah floating profit gitu.
Kemudian ada ASA, strateginya kemarin beli ngantri di 735, belum dapat barang. Karena hari ini sempat naik sampai ke 815 tapi nggak tutup di atas 815. Jadi tetap tungguin aja dulu ya di 735, stop lossnya di bawah 700 gitu. Kemudian DRMA ini rekomendasi untuk hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat tanggal 26 Juli. Belum dapat barang sih kalau misalnya tetap ngantri di 945 atau 950. Cuman sempat di mention diajakin beli juga karena ini area support dan di hari Jumatnya ini ngetes area ungu ini mantul gitu ya. Boleh dibeli sih sebenarnya. Stop lossnya tetap sama tapi di bawah 900 ya. Itu aja. Kemudian era ini buat yang pengen beli lagi atau udah hilang barang, sabar dikit dulu nggak apa-apa, santai dulu lah. Sabar dulu nggak masalah lah ya. Tungguin di ya 390-an, semoga bisa disamperin atau tunggu berhasil breakout 426. Ini sih ada kemungkinan dia bikin sideways jangka pendek dengan range yang semakin mengecil ya. Nah kalau seperti itu, kalau memang kebentuk seperti itu, bisa jadi bikin continuation, nanti akan ada strategi baru. Buat yang masih punya barang masih bisa disimpan, dan stop loss trailing stopnya boleh pasang di 400 lah ya, 400 nggak apa-apa lah, masih oke. Setelah era ada Inco. Oke, Inco strategi hari Senin 29 Juli 2024, ada di rekomendasi tanggal 29 Juli. Bisa dibeli. Belinya di closing hari Jumat kemarin di 3740 ya, hari Senin low-nya di 3740. Mudah-mudahan dapat barang. Mudah-mudahan udah dapat barang dan stop loss-nya di bawah 3610. Jadi selama nggak tutup minimal di 3600 masih aman disimpan. Mudah-mudahan lancar ke atas 4000 ya. Kemudian ITMG masih bisa ditungguin lah, 26000 boleh, di sedikit di bawahnya di 25600-an boleh, tungguin situ dulu aja, sama lah. Kemudian MAPA. Nah, MAPA hari ini berhasil naik juga akhirnya, tutup di atas 780. OTW target TP1 840-an, mudah-mudahan lancar ya. Yang udah punya barang simpen dulu aja, penantiannya mudah-mudahan nggak sia-sia. Sabar dulu lah ya, nggak apa-apa. Sedangkan MAPI-nya masih belum ada pergerakan yang signifikan, tapi masih aman disimpan selama nggak ke bawah 1240. Kemudian MDKA. MDKA ini strategi yang ada di rekomendasi tanggal ini deh kalau nggak salah, ingat saya tanggal 25 ya, hari Kamis kalau nggak salah. Yang jelas ini harusnya udah punya barang dan masih bisa disimpan, masih aman selama nggak ke bawah 2270 dan semoga lancar ke 2800-an. Selanjutnya Medco, ini strategi yang ada di rekomendasi hari Senin 29 Juli 2024, yaitu ngantri di 1285 belum dapat barang ya. Besok masih bisa diantriin, mudah-mudahan dikasih tuh di 1285, karena kalau geser ke hourly ini ada QM reversal. Jadi area entry-nya ya di 1285 sampai 1260. Jadi mudah-mudahan disamperin 1285-nya ya. Terus PTBA masih sementara ini strateginya masih ngikut yang beberapa hari sebelumnya di minggu kemarin, yaitu ngantri di 2570 ya. Tetap yang itu. Kemudian Raja hari ini ternyata langsung menguat, padahal saya ngarepinnya hari ini naiknya nggak lebih tinggi daripada 1100 sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Karena hari ini menguat rajanya, cuman belum jadi sinyal CB1 sih, sekalian aja nunggu CB1 kebentuk ya. Lebih enak sih ini minimal tutup di atas 1185. Jadi kita tunggu aja di minggu ini apakah berhasil bikin sinyal rebound atau enggak. Kemudian Tebik, buat yang masih punya barang masih bisa disimpan lah ya, selama nggak ke bawah 1850 masih aman. Dan towernya ini strategi yang ada di rekomendasi beberapa hari yang lalu, yaitu ngantri di 755. Belum dapat barang sampai penutupan hari ini dan masih bisa diantriin di situ di 755 aja ya ngantrinya. Stop lossnya di bawah 710, estimasi targetnya di 855.
Oke itu. Dan lanjut kita bahas rekomendasi untuk besok hari Selasa 30 Juli 2024. Ada dua saham toh. Karena marketnya lagi di deket-deket resisten ya. Jadi ya kita antisipasi dulu aja. Dan karena masih ada saham-saham yang masih bisa diperhatikan di watchlist, jadi itu juga masih bisa dipantengin, ordernya juga masih bisa di standby-kan. Kemudian dua saham ini Bapak Ibu bisa tambahin ke watchlist jika belum ada, dan bisa langsung juga bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada Bevin. Bevin rebound nih. Kalau trennya memang lagi downtrend ya si Bevin. Jelas lah, gampang lihatnya kalau ini lagi downtrend. Kemudian hari ini menguat rebound, dan cerita sebelumnya adalah si Bevin tanggal 21 Juni itu bikin dominant break. Belum nyampe target TP1, turun lagi tes area base initial breaknya lah ya. Area entry dengan resiko yang paling kecilnya, area ungu ini. Kemudian hari ini rebound. Nah, cakep nih reboundnya. Ada potensi bikin double bottom meskipun neckline-nya masih di atas, belum di breakout. Nah, ini bisa dibeli. Belinya besok ngantri aja di area ungu ini, yaitu di 845, stop lossnya di bawah 800. Jadi Bapak Ibu yang minat silahkan pasang order belinya di 845, dan pasang auto order elite sell untuk stop loss boleh di 790. Kemudian target TP pertama ada di 970. Mudah-mudahan sih lancar ke 970 dan berhasil tutup di atas, setidaknya di atas 945 ya, supaya jadi double bottom dan bikin sinyal bullish reversal, kemudian bisa lebih besar potensi atau peluangnya menuju 1100 gitu sih. Yang kedua ada PNBN. Hari ini menguat 0,9%, masih di dalam range inside bar, yaitu dua candle terakhir ini di dalam range candle tanggal 25 ceritanya gitu. Kalau di zoom out dikit, ini kelihatan ada sinyal CB1 kebentuk di awal akhir 2023, 29 Desember ya. Dia bikin CB1 kemudian turun. Ambil initial breaknya nggak nih? Udah ambil initial breaknya di April ya, di bulan April kemarin. Kemudian naik dan belum nyamperin target TP1 di 13.15, 13.20 lah. Kemudian terkoreksi lagi, bikin inside bar pattern. Yang menarik adalah waktu harganya ngegas naik tuh volumenya gede-gede, tapi waktu harganya turun volumenya kecil-kecil. Selalu gitu nih beberapa bulan terakhir. Nah, jadi strateginya untuk besok PNBN buy break 1190, stop loss di bawah 1160. Estimasi targetnya di 1310 lah, oke lah ya. Bapak Ibu yang minat silahkan bikin auto order elite buy di 1195 dan auto order elite sell untuk stop loss di 1155. 1150 sorry. 1150 ding. Situ aja ya. Gitu. Itu tadi dua saham tambahan pilihan kami untuk besok Selasa 30 Juli 2024. Jika Bapak Ibu suka dan merasa terbantu dengan video-video kami, silahkan klik like dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan kalau belum subscribe, silahkan klik subscribe supaya nggak ketinggalan video update dari kami. Kemudian kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, langsung tulis aja di kolom komen di bawah. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.